Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Claudia Siregar, kelas Indralaya, NIM 06041282025018, akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan bagaimana karakteristik warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang menjunjung tinggi nilai Pancasila serta norma-norma yang berlaku di Indonesia, serta warga negara yang bertanggung jawab, memiliki sikap toleransi, dan etika dan moral yang baik. Dan bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang saudara lakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Yang pertama yaitu ikut serta dalam kegiatan masyarakat baik maupun kegiatan sekolah. Yang kedua yaitu tidak melanggar peraturan, baik peraturan lalu lintas maupun peraturan pemerintah seperti memakai helm saat berkendara. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan identitas nasional serta unsur-unsur pembentuk identitas nasional? Identitas nasional merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional yang pertama yaitu suku bangsa, merupakan golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif, ada sejak lahir. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau sekelompok etnis. Yang kedua, agama. Indonesia dikenal sebagai negara agramis, adalah identitas yang melekat atas dasar kepercayaan yang diyakini. Yang ketiga yaitu bahasa. Mungkin bahasa itu sangat banyak beragam bahasa yang ada di Indonesia. Bahasa adalah salah satu unsur yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi. Dan yang terakhir yaitu kebudayaan, suatu unsur yang melekat atas dasar hasil karya atau nilai-nilai luhur yang dianut. Soal nomor 3 yaitu bagaimana cara mempertahankan NKRI dari disintegrasi negara. Yang pertama, dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan sikap tenggang rasa serta ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Yang kedua, tidak berperilaku rasis serta bertindak adil kepada sesama. Dan yang ketiga, toleran terhadap sesama manusia serta memberikan kebebasan beragama kepada setiap umat manusia. Pertanyaan nomor 4. Secara umum dikenal 3 macam sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan semi-parlementer. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana presiden dipilih oleh rakyat, bukan oleh parlemen. Seorang presiden menjadi kepala negara serta kepala pemerintahan. Sistem presidensial ini mengandung asas trias politika. Kedua, yaitu sistem pemerintahan parlementer di mana kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri serta Perdana Menteri bertanggung jawab atas parlemen. Ketiga, yaitu sistem pemerintahan semi parlementer di mana bisa dikatakan gabungan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer, karena kepala negaranya adalah presiden, sedangkan perdana menterinya sebagai kepala pemerintah. Apa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia, serta mengapa negara Indonesia menganut sistem pemerintahan tersebut? Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Mengapa negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial? Karena sistem pemerintahan presidensial merupakan sebuah sistem yang sesuai dengan sistem demokrasi Pancasila dan budaya politik yang dianut oleh negara Indonesia. Pertanyaan nomor 5 yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai paham radikal yang saat ini marak di Indonesia? Menurut saya, paham radikal yang disebarluaskan oleh sekelompok orang atau golongan tertentu yang semakin marak di Indonesia harus bisa ditangani oleh negara. Jika masyarakat tersebut atau sekelompok orang tersebut yang menginginkan perubahan politik maupun pembaruan sosial dengan cara melakukan penekanan sehingga dapat menimbulkan kekacauan serta kekerasan, sebaiknya itu harus cepat ditangani oleh bangsa Indonesia. Pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 6.
Jelaskan hubungan antara wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara. Wawasan Nusantara adalah pedoman atau landasan bangsa Indonesia dalam bertindak, sedangkan ketahanan nasional adalah sebuah kondisi yang harus diwujudkan demi tercapainya tujuan nasional dengan keutuhan bangsa Indonesia. Bela negara adalah sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah konsepsi ketahanan nasional. Dan dengan adanya wawasan Nusantara, kita harus memiliki sikap perilaku seperti bela negara yang cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.